Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 10, judulnya Kisah Teladan Luqman, ya. Pada pelajaran 10 ini nanti kita akan membahas 3 hal, ya. Yang pertama, siapakah Luqman? Yang kedua, Luqman banyak bersyukur. Yang ketiga adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan siapa Luqman, ya. Kemudian apa saja nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, tadi sudah ada beberapa yang sudah mengirim jawaban. Nah, bagi yang sudah ngirim jawaban dan benar, maka Bapak lanjutkan dengan video berikut ini dengan penjelasan yang lebih lengkap, ya. Nah, kita akan ulas kembali siapakah Luqman, ya. Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Jadi kalau ditanya siapa Luqman, itu adalah hamba Allah yang saleh. Namun dia bukan seorang nabi. Sekalipun dia bukan nabi, namanya tercatat di dalam Al-Qur'an dan diabadikan dalam surah Luqman, ya. Ya, jadi karena beliau adalah orang pilihan. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa Luqman ini ternyata dia adalah menjadi seorang guru dari seorang nabi. Dulu waktu Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah merupakan salah seorang nabi daripada Nabi Daud, ya. Kemudian usia beliau itu kurang lebih 1000 tahun, ya. Jadi itulah salah satu keutamaan Luqman ini, kenapa kau dimasukkan di dalam Al-Qur'an, ya. Sekalipun beliau pekerjaan sangat sederhana, diantaranya adalah tukang jahit, tukang kayu, dan mengembala domba. Suatu ketika beliau diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu kalau di Arab sana itu sama dengan hakim di sini, ya. Ya. Kemudian beliau menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia, ya, ketika masih kecil. Nah, kecuali sih beberapa yang kemarin yang disebutkan ketika masih anaknya masih hidup, beliau diberikan semacam wahyu. Bahasa kita kalau dia seorang nabi, tapi kalau dia seorang manusia biasa, itu adalah suatu kelebihan yang mukjizat atau bahasa kita yang lainnya. Nah, pada surah Luqman ayat ke-12 ini bisa kita lihat, ya, sebagaimana yang sudah dituliskan di depan tadi, bahwa sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Jadi yang pertama adalah hikmah yang disebutkan dengan tadi, yang dimaksud dengan kalau nabi itu adalah wahyu, kalau beliau dinamakan dengan hikmah, ya. Yaitu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah. Sehingga barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sekalipun umatnya tidak bersyukur, Allah itu tidak akan rugi, tidak akan miskin, ya. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dalam surah Luqman ayat 12 ini adalah sebagai hamba Allah yang saleh dan dianugerahi hikmah, ya, yang selalu bersyukur. Kemudian yang berikutnya adalah Allah mengatakan barang siapa yang bersyukur, maka Allah mengatakan itu untuk dirinya sendiri. Dan kalau tidak bersyukur, maka tadi Allah sudah katakan sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, ya, tidak akan miskin dengan hambanya tidak bersyukur itu. Allah telah mengandung Luqman sebagai ketaatan beribadah kepada Allah. Itu dan bisa dipetik dalam surah Luqman ayat 12 ini. Nah, pada pembahasan yang berikutnya adalah tentang nasihat Luqman kepada anaknya, ya. Jadi tadi Bapak tanya apa saja nasihat Luqman? Di antaranya itu jangan musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah. Ya, apa itu menyekutukan Allah? Artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung tuh kemudian disembah, menjadikan kayu, pohon besar disembah. Nah, itu yang dimaksud dengan menyerupakan, ya, itu namanya dengan mensekutukan, dan itu dosa yang sangat besar dan tidak akan ada ampunnya. Jadi yang pertama nasihat Luqman kepada anaknya adalah tidak mensekutukan Allah.
Kemudian yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Jadi itu adalah yang kedua yang dimaksud dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi orang bangga itu juga termasuk sombong. Nah, kemudian pada nasihat yang ketiga, hendaklah berbuat kebaikan. Jadi nasihat yang ketiga ini adalah menasihatkan kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, jadi ketika kita berbuat kebajikan itu itu adalah merupakan perintah yang diwajibkan kepada kita. Sehingga kalau kita dikatakan beriman, yakin berarti percaya. Bertakwa, maka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan kebajikan atau kebaikan lah bahasa kita sekarang itu. Nah, dari beberapa hal tadi sudah dapat kita simpulkan ya, bahwa ada 10 macam yang kesimpulan. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Luqman adalah seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan dan seterusnya. Jadi itu yang dapat kita rangkum dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, nanti silahkan Bapak ada memberikan satu tugas ya. Apa tugasnya? Silahkan dilihat di bagian akhir ini. Ya, tugasnya adalah menulis surah Luqman ayat 17 ya, dan artinya. Ayat 17 tadi sudah disebutkan tadi dengan artinya ya. Jadi untuk kali ini tugasnya hanya itu saja. Pembelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.